Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sahabat Gontor TV yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada kesempatan yang sangat berharga ini, kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang seni kaligrafi Islam. Sebuah seni kaligrafi yang merupakan warisan budaya Islam yang agung, yang mana kita sebagai seorang generasi muda, seorang penerus perjuangan para ulama terdahulu, merupakan orang yang paling berhak untuk mewarisi seni yang sangat luhur ini. Banyak di antara para sahabat Gontor TV mungkin yang ingin atau sudah pernah tahu tentang apa itu seni kaligrafi. Tapi izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan sedikit berbagi tentang apa itu seni kaligrafi. Meskipun tidak akan mencakup tentang sejarah dan lain sebagainya, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mulai dari mengenal berbagai macam alat-alat kaligrafi yang umum dipakai oleh para ulama kaligrafi zaman klasik hingga saat ini. Untuk mengetahui secara lebih umum, kami akan menerangkan bahwa alat kaligrafi atau adawat al-khattiyah yang dipakai oleh para kaligrafi zaman klasik hingga sekarang tidak lepas dari 3 unsur saja, yaitu pena, tinta, dan kertas. Nah, karena itulah kaligrafi memang adalah keterampilan dalam mengelola 3 alat tersebut, yaitu pena, tinta, dan kertas. Dan seni kaligrafi yang murni tidak lepas dari 3 hal itu. Tidak ada unsur di sana cat, tidak juga ada unsur kanvas ataupun kuas. Tetapi jika pada saat ini mulai banyak tren untuk menggabungkan antara seni kaligrafi dan seni lukis, maka itu kita namakan lukisan kaligrafi atau kaligrafi kontemporer. Supaya nanti sahabat Gontor TV tidak heran jika tidak menemukan kuas atau kanvas pada pembelajaran kita atau pada pengenalan kita tentang alat-alat kaligrafi pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Gontor TV yang berbahagia, pertama kali yang ingin kami tunjukkan adalah pena. Ini berbagai macam pena sudah banyak terdapat dan bisa dengan mudah kita dapatkan di Indonesia. Ya, dalam keutamaan pena kita menemukan banyak sekali ayat yang berkenaan dengan fadilah pena ini. Jadi kita memang memilih pena yang sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Yang dimaksud dengan pena adalah pena yang alami, terbuat atau memang sudah diciptakan oleh Allah untuk kita semuanya. Maka yang paling bagus adalah pena yang terambil dari alam. Yang paling umum yang kita punya adalah pena dari bambu. Ini adalah pena yang juga banyak terdapat dari alam yang ada di sekitar kita. Hanya saja kita harus memilih bambu yang paling kuat. Ya, untuk menguji biasanya para khattat memukul-mukulnya di batu atau antar pena itu sendiri, sehingga nanti jika ada pena yang pecah, pena tersebut tidak baik untuk menulis, kemudian diganti dengan pena lain. Syarat lain dari pena adalah pena ini harus lurus. Pena ini lurus dan tidak boleh bengkok. Ya, selain kuat, pena ini lurus juga tidak boleh bengkok. Ini juga ada jenis pena selain bambu yang sering atau sudah umum dinamakan handam, atau ini terbuat dari pohon pakis. Banyak terdapat di Indonesia dan bisa kita dapat dengan mudah. Sementara ini jenis pena yang lain adalah pena dari Iran atau kolam ironi. Kawan-kawan di Indonesia juga sudah banyak yang bisa mendapatkan pena dengan mudah jenis ini. Kemudian
pena yang jenis ini khusus untuk menulis tulisan yang besar. Kita menamakannya, para khotot menamakannya pena tumar atau pena jali. Biasanya terdapat di Timur Tengah, ada kawan yang membuat. Tetapi di Indonesia sendiri sudah banyak. Di Jawa Barat, di Jawa Timur sudah ada yang berusaha membuat pena jenis ini. Jadi kita juga dengan mudah bisa mendapatkannya. Kemudian jenis pena yang lain yang ini identik dengan pena Indonesia adalah pena Jawa. Ya, para kaligrafer Timur Tengah pun mencari-cari pena ini dan mereka menyebutnya pena Jawa. Dan ternyata pena Jawa ini hanya ada di Indonesia dan Malaysia, di daerah tropis saja. Aslinya adalah pohon aren, yang nanti pena Jawa ini yang terambil dari aren, dari lidi aren, dipotong sekitar 3 cm, sahabat semuanya. Kemudian kita letakkan di ujung bambu seperti ini sebagai mata penanya saja. Ini sangat membantu untuk menulis kecil, khususnya untuk menulis khot naskhi. Ya, yang berkenaan dengan pena, otomatis kita tidak bisa menggunakan pena kalau tidak kita raut. Maka kita menemukan harus menghadirkan beberapa alat lagi untuk meraut pena ini. Di antaranya adalah cutter. Ini sangat kita perlukan untuk meraut pena, untuk menghaluskan baik itu besar maupun cutter kecil. Dan ada satu pisau yang ini mungkin bisa dibuat sendiri, atau kalau tidak beli di alat-alat khot. Kita menamakannya sikinul khotil arabi atau sikin at-taklidi. Nah, sikin taklidi ini mempunyai bentuk yang berbeda dengan jenis pisau yang lain, karena ujungnya bentuknya seperti ini, lancipnya ke atas bukan lancip ke bawah. Ini fungsinya adalah untuk membelah pena nanti jika sudah selesai diraut. Jadi dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, dalam rangka meraut pena juga ada satu alat lagi yang kita namakan makto atau makot. Alat ini aslinya terbuat dari gading gajah. Alat ini berfungsi untuk alas ketika seorang khotot mau memotong penanya. Jadi alasnya sudah khusus dibuat supaya bisa terpotong dengan sempurna dan dinamakan makot. Jadi sekali lagi di sini ada pena, ada sikin, dan ada makot. 3 hal ini yang sangat penting dalam pembuatan sebuah pena, dalam meraut sebuah pena. Unsur kedua dalam belajar kaligrafi, sahabat Gontor TV yang berbahagia, kita tidak bisa lepas dari tinta. Karena tinta ini merupakan salah satu unsur yang membuat apakah tulisan kita akan bagus atau tidak. Di antara tinta yang ada di sekitar kita, yang mungkin nanti bisa kita beli, adalah tinta Cina. Ya, tapi tinta Cina ini ada memang kualitasnya yang bagus, ada yang kurang bagus. Nanti sahabat dan ikhwah Gontor TV bisa mencoba sendiri. Ya, dan pada umumnya tinta itu harus diberi tambahan air sedikit supaya bisa dipakai. Di sini ada beberapa contoh tinta. Ini tinta Iran, ini tinta Urdun atau dari Jordan, ini dari Jepang, dan ini tinta dari Jerman. Ya, tinta ini juga bisa didapatkan di beberapa kawan-kawan kaligrafer yang ada di Indonesia dengan mudah. Selanjutnya tinta ini tidak langsung bisa dipakai. Ya, tinta ini pada umumnya kita letakkan pada sebuah tempat, bisa berbentuk kaca atau yang lain. Para khotot menamakan ini sebagai dawat. Ad-dawatu. Nah, ini dawatul khot. Ini yang dawat yang masih kosong, bisa lebih besar. Ya, baiknya pakai kaca. Di dawat ini kita meletakkan sebuah benang atau sekumpulan benang. Benang ini berfungsi untuk mengikat tinta supaya tidak jatuh. Ya, al-khottatun, para khotot menyebutnya likoh. Ya, likoh ini diambil dari sabda Rasul ketika mengatakan kepada para sahabat kutabul wahyi, khususnya kepada Amru bin As. Rasul mengatakan, ya Amru, alikid dawat. Alikid dawat maknanya berilah dawat kamu dengan likoh. Nah, ini adalah likoh. Yang paling bagus terbuat dari benang sutra. Dan benang sutra melekatnya kuat sekali. Tapi para ikhwah bisa menggantinya dengan benang yang lain.
Tapi yang paling bagus adalah benang sutra. Yang harus dihindari adalah memakai kapas atau tisu, karena hal itu tidak bisa membantu untuk mengangkat pena mengangkat tinta dengan sempurna. Ya, jadi prosesnya sangat mudah sekali. Tinta tadi kita masukkan ke likoh, kemudian kita aduk, ya. Kemudian bisa kita tambah dengan sedikit air dan dicoba. Jika sudah hasilnya sempurna atau sudah tidak terlalu encer atau tidak terlalu kental, maka ikhwah bisa menggunakannya langsung. Bagaimana ukurannya? Ukurannya tergantung masing-masing tinta. Jadi tinta tidak ada ukuran yang pasti. Kadang tinta terlalu cair, kadang tinta juga sudah terlalu pekat sehingga harus banyak airnya. Demikian para ikhwah, dua jenis ini. Sementara yang saya pegang ini alat memang khusus untuk mencampur tinta yang ada di likoh. Ini terambil dari hewan landak atau hewan duldul dalam bahasa Arabnya. Taib. Ini dua alat yang sudah kami perkenalkan, hingga kami perlu satu lagi untuk memperkenalkannya yang lebih supaya lebih luas. Akan kami geser sedikit. Unsur yang ketiga selain pena, tinta adalah kertas. Nah, kertas ini para ikhwah semuanya, para kaligrafer zaman klasik atau zaman dahulu, beliau tidak atau menghindari dari membeli kertas yang ada di pabrik-pabrik. Yang itu kebanyakan tidak bisa dipakai untuk menulis khat dengan bagus. Kenapa? Karena kertas yang ada, saya misalkan kertas yang kita punya ini ya. Ini kertas A4, kertas biasa yang bisa kita pakai untuk ngeprint dan lain sebagainya. Ini mempunyai serat yang dengan mudah bisa ditembus oleh tinta. Jadi begitu kita nulis, misalnya di sini ada Jamil, maka sekali tulis kita tidak akan bisa mengedit, ya, bahasanya mengedit atau memperbaiki tulisan kita dengan mudah. Karena tinta sudah masuk ke dalam pori-pori kertas ini. Maka para ulama kaligrafi membuat terobosan atau mereka membuat kertas ini menjadi kertas yang bisa untuk ditulisi, tetapi juga membantu untuk memperbaiki tulisan seandainya salah. Karena itulah para khattat menemukan sebuah cara yang disebut dengan takhirul waraq, atau mengolesi tinta atau mengecat tinta, melapisi tinta dengan bahan-bahan alami tertentu yang diambil dari alam tentunya, supaya mohon maaf, mengolesi kertas, ya, atau melapisi kertas supaya kertas tersebut bagus ditulisi tanpa mengganggu atau menyusahkan khattat ketika nanti ingin memperbaiki. Di hadapan saya ada beberapa contoh kertas yang sudah melewati proses takhir. Ya, ini asalnya adalah kertas biasa. Kalau sebelum takhir kertasnya akan kasar seperti ini, ya, sahabat Gontor TV semuanya. Tapi setelah kita takhir, maka kertas ini mempunyai sebuah lapisan yang halus, yang lembut. Lapisan ini juga yalma atau mengkilat, ya. Ini bagus sekali untuk menulis. Karena apa? Setelah kita menulis, maka lapisan tinta tidak akan langsung masuk ke dalam kertas. Nah, di sini kami contohkan ada satu tulisan yang sudah selesai, yang kita tulis dengan kertas mukohar. Nah, ini kertas mukohar, kemudian ini adalah tulisan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Tinta ini kalau kita lihat dari belakang tidak tembus, ya, meskipun tintanya tebal. Kemudian juga ada beberapa kesalahan dalam tulisan ini yang sudah kami perbaiki dengan cara dikerok pakai cutter, ya. Nah, kertas ini yang sangat membantu seorang khattat untuk menulis bagus. Karena itu tiga unsur gabungan antara kertas, tinta, dan pena tadi tidak bisa diremehkan. Ini juga ada beberapa contoh kertas yang lain, para sahabat Gontor TV semuanya. Ini adalah kertas merang. Kertas merang yang banyak sebenarnya terdapat di toko-toko atau di toko buku khususnya, ya. Dan ikhwah bisa membeli di sana dengan harga yang murah.
Hanya saja ini sudah dilapisi juga dengan proses takhir tadi. Ada juga kertas hammer, mungkin jenis-jenis kertas ikhwah semua sudah lebih kenal. Ini juga sudah melalui proses takhir. Jadi ini yang seyogyanya kita pakai baik itu untuk menulis, untuk latihan, ataupun untuk membuat karya. Tetapi jika kemudian kita tidak menemukan kertas atau belum bisa membuat kertas ini, karena di Indonesia belum banyak yang memproduksi secara massal, ataupun kalau sudah membuat belum mendapatkan pengakuan secara umum, secara luas oleh para kaligrafer, maka kita punya alternatif untuk kertas itu semuanya yang bisa kita temukan di toko-toko buku juga. Namanya adalah kertas Kinstrick, atau kita bisa menggantinya dengan art paper, ya. Jadi art paper atau kertas Kinstrick ini bisa dibeli dengan harga yang lebih murah dan mempunyai kekhususan, yaitu permukaannya yang halus dan mengkilap. Ini seperti kertas kalender atau kertas sampul buku dan lain sebagainya. Ikhwah bisa menemukannya dengan mudah, namanya kertas Kinstrick. Ya. Kertas ini membantu kita untuk menulis seperti apa yang ada di kertas mukohar tadi. Jadi begitu menulis, ikhwah semuanya nanti bisa langsung menghapus baik dengan dikerok maupun dengan metode dihapus pakai air liur. Ya. Mungkin akan terdengar aneh, tapi memang air liur itu dipakai untuk menghapus tulisan, ya. Kadang dipakai untuk menghapus tulisan yang sudah ada karena tinta tidak menyerap sehingga bisa dihapus dengan mudah. Ya, mungkin ikhwah semuanya di antara adawat itu yang sudah kami perkenalkan. Selanjutnya ya ini, mohon maaf, ada satu lagi, ini adalah tempat adawat, ya. Kenapa kita sedemikian rupa, ada adawat, ada tinta, ada kertas, ada pena, kemudian ada tempat. Karena pada dasarnya seorang kaligrafer itu dituntut untuk menjaga kebersihan, untuk sabar, dan itu semuanya pelajaran yang bisa kita dapatkan dari belajar kaligrafi. Sehingga salah satu unsur terpenting dalam belajar khat adalah ihtiramul adawat atau menghormati alat-alat. Alat-alat yang sudah ada di depan kita seyogyanya selalu kita jaga, selalu kita bersihkan, selalu kita simpan di tempat yang bagus. Begitu selesai menulis, kita bersihkan kembali, kita taruh di tempat. Karena itu lebih baik kalau mempunyai adawat khusus yang berupa tempat untuk menyimpan tinta. Nah, sementara saya punya satu kertas lagi, ikhwah semuanya, yang kami tunjukkan di sini. Ini adalah kertas ketika nanti ikhwah semuanya selesai mengerjakan sebuah sket, ya. Ketika sudah belajar jenis-jenis kaligrafi, kita di sini punya dua jenis kaligrafi, dua jenis khat, yaitu khat jali diwani, ya, baik ini maupun ini, dan ada satu jenis lagi adalah khat nasta'lik. Ya, ini adalah yang khat yang sudah saya tulis di kertas yang tadi itu. Nah, yang dipakai ini adalah kertas kalkir. Kertas kalkir ini umumnya dipakai untuk sablon dan untuk menyeket hal-hal yang lain. Sahabat Gontor TV semuanya bisa memakai ini untuk membuat sket yang sempurna. Jadi dari awal bisa menulis di kertas mana saja, bisa di kertas Kinstrick atau art paper, ya, secara umum begitu. Kemudian di blot nanti, ya, atau dijiplak di kertas ini. Begitu terus proses itu berlangsung, bisa di sini ditulis sket 1, sket 2, sket 3 sehingga sket ini sempurna. Ketika sket ini sudah sempurna, maka ikhwah semuanya bisa menaruh kertas yang sudah dipersiapkan untuk membuat karya. Kemudian sketnya ditaruh di belakang, ya. Dan kita menulisnya di atas kertas, di atas meja kaca. Jadi meja sudah dilengkapi dengan kaca atau bisa diganti dengan kardus misalnya, ya. Kacanya di bawahnya diberi lampu penerang sehingga nanti dengan mudah kita akan bisa melihat tulisan yang akan kita jiplak nanti di atas kertas yang sudah kita siapkan untuk kita tulisi. Dengan begitu, ikhwah semuanya dengan sempurna bisa menulis tulisan ini, ya, di kertas yang baru ini dengan bersih, tanpa salah sedikit pun dan tanpa kesulitan
untuk menulis dengan sempurna. Ya. Itu tadi sahabat Ngontor TV semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkenalan dengan alat-alat kaligrafi. Mudah-mudahan alat-alat tersebut bisa nanti kita mudah mendapatkannya, dan insya Allah ada di sekeliling kita, dengan mudah bisa kita dapatkan. Jika ada kesulitan, banyak kawan-kawan yang ada di markas-markas atau klub-klub kaligrafi atau sanggar-sanggar kaligrafi yang insya Allah tahu dan bisa membantu sahabat semuanya untuk mendapatkan alat ini. Dan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan sedikit memperkenalkan kepada sahabat semuanya tentang khat, dan kita akan belajar secara metode yang benar dengan khat yang paling mudah, yaitu khatur riq'ah. Insya Allah sedikit demi sedikit dengan alat-alat yang ada dan dengan alat-alat yang nanti sudah sahabat semua miliki, kita akan belajar dari awal, dari pertama buat titik, dari alif, dari ba, dan dengan cara itulah semua kaligrafer belajar. Dan insya Allah kita akan memulai belajar dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, dengan alat yang benar, dan yang utama adalah dengan niat yang benar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah untuk selalu berbuat dan beramal yang baik dengan niat yang baik. Dan mudah-mudahan keinginan kita untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk berbagi selalu kuat dan selalu diberi kemudahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.